Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat berjumpa kembali dalam Ujar Unpam Mengajar. Perkenalkan, saya Dian Ekawati SHMH, dosen program studi Ilmu Hukum S1 Fakultas Hukum Universitas Pamulang, yang akan menemani rekan-rekan dalam membahas dan mendalami mata kuliah hukum perdata, khususnya materi kekuasaan orang tua dan perwalian, kuratele, handlifting, dan keadaan tidak di tempat. Materi yang akan dibahas kali ini ada 5, yaitu kekuasaan orang tua, perwalian, kuratele atau pengampuan, pendewasaan, handlifting, dan keadaan tidak di tempat atau keadaan tidak hadir atau orang hilang. Materi ini akan disajikan selama 30 menit ke depan. Jadi jangan sampai terlewatkan. Tonton terus di Sasmita Jaya TV, berbagi untuk negeri. Rekan-rekan mahasiswa dimanapun Anda berada, pernahkah kalian melihat atau mendengar cerita tentang seorang anak yang kehilangan orang tuanya? Atau seseorang yang sudah tua dan tidak mampu lagi mengurus dirinya sendiri? Atau mungkin tentang seseorang yang harus meninggalkan tanah airnya dan tidak bisa hadir untuk mengurus harta bendanya? Menurut kalian, siapa yang bertanggung jawab untuk melindungi hak dan kepentingan mereka dalam situasi tersebut? Dan bagaimana hukum memberikan perlindungan kepada mereka yang tidak berdaya atau tidak hadir? Hari ini kita akan belajar tentang bagaimana hukum memberikan perlindungan dalam situasi-situasi seperti itu melalui konsep kekuasaan orang tua dan perwalian untuk anak-anak, kuratele untuk orang dewasa yang tidak mampu, handlifting untuk memberikan keringanan tanggung jawab hukum, serta pengaturan bagi orang-orang yang tidak hadir atau tidak dapat mengurus hartanya. Semua ini merupakan wujud tanggung jawab hukum untuk melindungi mereka yang memerlukan bantuan. Penasaran dengan materi kali ini? Mari kita mulai pembahasannya. Rekan-rekan mahasiswa, materi pertama pada pertemuan ini adalah pengertian kekuasaan orang tua. Kekuasaan orang tua dalam hukum perdata yakni memberikan wewenang dan tanggung jawab kepada orang tua terhadap anak-anak mereka yang belum dewasa. Kekuasaan ini meliputi kewajiban untuk mengasuh, mendidik, dan melindungi anak serta mengurus harta kekayaan anak. Kekuasaan orang tua bertujuan untuk memastikan bahwa anak sebagai individu yang belum cakap hukum dapat berkembang secara fisik, mental, dan sosial dalam lingkungan yang aman dan terjamin. Dalam KUH Perdata, kekuasaan orang tua dibagi menjadi 4, diatur dalam pasal 298 sampai dengan pasal 329. Kekuasaan orang tua terhadap diri anak diatur dalam pasal 298 sampai 306. Kekuasaan orang tua terhadap harta si anak diatur dalam pasal 307 sampai 319. Pencabutan dan pembebasan kekuasaan orang tua diatur dalam pasal 319A sampai 319M. Kewajiban timbal balik antara kedua orang tua pasal 320 sampai pasal 329. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata di Indonesia, pengaturan mengenai kekuasaan orang tua dapat ditemukan dalam pasal 298 hingga pasal 334. Kekuasaan ini berlangsung secara otomatis sejak anak dilahirkan dalam hubungan perkawinan yang sah, kecuali ada alasan hukum tertentu yang menyebabkan kekuasaan orang tua dicabut atau dialihkan, misalnya melalui perwalian. Kekuasaan orang tua merupakan bentuk tanggung jawab moral dan hukum untuk melindungi kepentingan terbaik anak dengan tetap mengacu pada norma-norma hukum yang berlaku. Pembahasan selanjutnya yaitu perwalian. Perwalian dalam hukum perdata yakni memberikan kewenangan kepada seseorang atau lembaga untuk bertindak sebagai wali guna mengurus kepentingan pribadi dan harta kekayaan anak yang belum dewasa, di mana orang tuanya telah meninggal dunia atau tidak mampu melaksanakan kekuasaannya. Perwalian bertujuan untuk melindungi hak dan kepentingan anak yang berada dalam keadaan tersebut. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau kita kenal dengan KUH Perdata, perwalian diatur dalam pasal 345 hingga pasal 390. Perwalian berlaku bagi anak-anak yang kehilangan orang tuanya karena meninggal dunia, yaitu statusnya yatim piatu. Kemudian orang tuanya dicabut kekuasaannya oleh pengadilan karena alasan tertentu, seperti penyalahgunaan kekuasaan atau pengabaian tanggung jawab. Lalu orang tuanya tidak hadir atau tidak dapat menjalankan tugasnya, misalnya karena penyakit berat, keberadaan di luar negeri, atau kondisi lain yang membuat mereka tidak mampu menjalankan peran sebagai orang tua. Unsur penting dalam perwalian, yang pertama adalah wali. Wali itu adalah orang atau badan yang ditunjuk untuk mengurus anak yang berada di bawah perwalian. Wali dapat ditunjuk oleh pengadilan atau ditentukan oleh wasiat dari orang tua. Sebelum mereka meninggal dunia, pengawasan. Yang kedua adalah pengawasan perwalian. Dalam praktiknya, pengadilan atau instansi tertentu dapat melakukan pengawasan terhadap tindakan wali untuk memastikan bahwa kepentingan anak yang dibawa perwalian dilindungi.
Lalu yang ketiga, kewajiban wali. Wali bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan pengelolaan harta kekayaan anak yang berada di bawah perwaliannya dengan tetap mengutamakan kepentingan terbaik anak. Tujuan perwalian. Perwalian ini bertujuan untuk menjamin anak yang kehilangan orang tuanya atau yang tidak mendapatkan perlindungan orang tua tetap memiliki akses terhadap perawatan, pendidikan, dan perlindungan hukum yang memadai, sehingga hak-haknya sebagai individu itu tidak terabaikan. Selanjutnya pembahasan yang ketiga yakni kuratele atau pengampuan. Kuratele atau dalam istilah Indonesia dikenal sebagai pengampuan adalah suatu institusi hukum dalam hukum perdata yang bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada orang-orang dewasa yang tidak mampu mengurus dirinya sendiri atau harta kekayaannya akibat kelemahan fisik, mental, atau keadaan hukum tertentu. Pengampuan ini bertujuan melalui penunjukan seorang pengampu atau kurator yang akan mengelola kepentingan pribadi dan harta kekayaan orang yang berada dalam pengampuan. Kuratel diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, khususnya pasal 433 hingga pasal 462. Adapun subjek atau orang yang dapat ditempatkan di bawah pengampuan meliputi yang pertama adalah orang yang tidak sehat akalnya, misalnya penderita gangguan mental atau psikologis yang membuatnya tidak mampu bertindak secara cakap hukum. 2. Pemboros, orang yang secara terus-menerus melakukan tindakan pemborosan sehingga membahayakan harta kekayaannya dan keluarga yang menjadi tanggungannya. Ketiga, orang yang berstatus hukum tertentu, misalnya seseorang yang telah dinyatakan pailit oleh pengadilan berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum tetap. Unsur penting dalam kuratele. 1. Penetapan oleh pengadilan. Pengampuan harus diajukan melalui pengadilan dan dinyatakan melalui putusan hakim. Kedua, pengampu atau kurator. Pengampu itu adalah individu yang ditunjuk untuk mewakili dan mengurus orang yang berada di bawah pengampuan. Tugas pengampu meliputi pengelolaan harta, kekayaan, dan mewakili dalam tindakan hukum. Lalu yang ketiga, pengawasan oleh pengadilan, dan tindakan pengampu biasanya diawasi oleh pengadilan untuk memastikan bahwa hak-hak pihak yang berada di bawah pengampuan terlindungi. Tujuan kuratele atau pengampuan, kuratele ini bertujuan untuk melindungi individu yang tidak mampu bertindak secara cakap hukum dari kemungkinan kerugian baik terhadap dirinya sendiri maupun terhadap orang lain. Dengan adanya pengampuan, hak-hak individu tersebut tetap dapat dijamin tanpa merugikan pihak lain dan pengelolaan harta kekayaan dilakukan dengan penuh tanggung jawab sesuai hukum. Rekan-rekan mahasiswa, materi keempat pada pertemuan ini adalah pendewasaan atau kita kenal dengan handlichting. Pendewasaan atau dalam istilah Belanda disebut handlichting adalah suatu mekanisme hukum dalam hukum perdata yang memungkinkan seseorang yang belum mencapai usia dewasa menurut hukum untuk dianggap cakap hukum dalam hal-hal tertentu. Pendewasaan memberikan kewenangan hukum terbatas pada seseorang yang berada di bawah usia dewasa, belum berusia 21 tahun, untuk melakukan tindakan hukum tertentu tanpa perlu persetujuan atau pengawasan orang tua atau wali. Landasan hukumnya, pendewasaan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, khususnya pasal 419 hingga pasal 424. Proses ini dilakukan melalui permohonan kepada pengadilan yang kemudian memutuskan apakah pendewasaan dapat diberikan berdasarkan alasan dan kepentingan tertentu. Syarat-syarat pendewasaan: 1. Usia pemohon. Pemohon pendewasaan harus berusia minimal 18 tahun. Usia ini dianggap sebagai tahap awal kedewasaan yang memungkinkan individu bertindak secara mandiri. Lalu yang kedua, alasan pendewasaan. Permohonan pendewasaan biasanya diajukan untuk kepentingan tertentu, seperti menjalankan usaha atau mengelola harta benda yang dimiliki oleh pemohon. Lalu yang ketiga, persetujuan orang tua atau wali. Persetujuan orang tua atau wali diperlukan sebagai dasar pengajuan pendewasaan. Jika tidak ada persetujuan pengadilan, akan mempertimbangkan alasan-alasan khusus sebelum memutuskan kewenangan yang diberikan melalui pendewasaan. Pendewasaan tidak memberikan kewenangan penuh seperti yang dimiliki oleh orang dewasa. Kewenangan yang diberikan biasanya terbatas pada pengelolaan harta benda tertentu, menjalankan usaha atau pekerjaan tertentu, melakukan perjanjian atau kontrak yang berkaitan dengan urusan tersebut. Dan tujuan pendewasaan bertujuan untuk memberikan fleksibilitas kepada individu yang berada di bawah usia dewasa tetapi telah memiliki kemampuan atau kebutuhan tertentu untuk bertindak secara mandiri dalam lingkungan terbatas. Hal ini memungkinkan mereka untuk memenuhi tanggung jawab hukum atau ekonomi yang tidak dapat ditunda, sekaligus tetap berada dalam kerangka hukum yang melindungi kepentingan mereka. Contoh kasus, pendewasaan dapat diberikan kepada seseorang remaja berusia 19 tahun yang menerima warisan dalam bentuk usaha dan memerlukan kewenangan hukum untuk menjalankan usaha tersebut. Dengan pendewasaan, ia dapat melakukan tindakan hukum seperti menandatangani kontrak bisnis atau melakukan transaksi lainnya yang terkait dengan usaha tersebut.
Baik rekan-rekan mahasiswa, pembahasan terakhir yaitu keadaan tidak di tempat atau keadaan tidak hadir atau orang hilang, dan keadaan tidak di tempat ini atau keadaan tidak hadir atau orang hilang atau dikenal dengan Abwesenheit dalam hukum perdata adalah situasi di mana seseorang tidak diketahui keberadaannya untuk jangka waktu tertentu, sehingga menimbulkan ketidakpastian mengenai hak dan kewajibannya, baik dalam aspek pribadi maupun harta kekayaan. Ketidakhadiran ini dapat mengakibatkan kerugian bagi pihak-pihak lain seperti keluarga, mitra bisnis, atau kreditur sehingga hukum menyediakan mekanisme untuk mengatasinya. Pengaturan hukum, keadaan ini diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, khususnya pasal 463 hingga pasal 475. Hukum membedakan keadaan tidak hadir menjadi dua tahap. Yang pertama, ketidakhadiran sementara. Dalam tahap ini, keberadaan seseorang tidak diketahui tetapi belum dianggap hilang secara hukum. Lalu yang kedua, ketidakhadiran mutlak. Jika setelah jangka waktu tertentu, keberadaan orang tersebut masih tidak diketahui, pengadilan dapat menetapkan status hukum sebagai orang hilang atau meninggal dunia secara hukum. Dan proses penetapan keadaan tidak di tempat, yang pertama, permohonan ke pengadilan. Keluarga, wali, atau pihak berkepentingan dapat mengajukan permohonan ke pengadilan untuk menetapkan status ketidakhadiran. 2. Penunjukan pengurus sementara. Pengadilan dapat menunjuk seseorang pengurus sementara untuk mengelola harta kekayaan orang yang tidak hadir dan melindungi kepentingan pihak lain yang terkait. Lalu yang ketiga, pengumuman orang hilang. Jika dalam jangka waktu tertentu, biasanya 5 tahun, orang tersebut tidak ditemukan, maka pengadilan dapat mengeluarkan putusan yang menyatakan orang tersebut hilang atau meninggal dunia secara hukum. Dan dampak hukum, pengelolaan harta kekayaan. Harta kekayaan orang yang tidak hadir dapat dikelola oleh pengurus yang ditunjuk untuk mencegah kerugian bagi ahli waris atau pihak lain. Perkawinan dan keluarga. Untuk pasangan atau keluarga dapat mengajukan permohonan pembatalan atau perubahan status perkawinan setelah adanya putusan pengadilan yang menetapkan orang tersebut hilang atau meninggal dunia. Tujuan pengaturan mengenai keadaan tidak hadir ini bertujuan untuk melindungi hak-hak pihak yang berkepentingan, baik keluarga, mitra bisnis maupun kreditur, dengan tetap memberikan kesempatan bagi orang yang dinyatakan tidak hadir untuk mengajukan pembelaan jika keberadaannya diketahui di kemudian hari. Contoh kasus, seseorang yang meninggalkan rumah tanpa informasi lebih dari 5 tahun dan tidak dapat dihubungi dapat dinyatakan hilang secara hukum. Dalam situasi ini, pengadilan dapat menunjuk pengurus untuk mengelola asetnya dan melindungi kepentingan ahli waris. Jika orang tersebut kembali, ia dapat mengajukan permohonan pembatalan putusan hilang atau meninggal dunia secara hukum. Rekan-rekan semua, berdasarkan kepada paparan materi tadi, maka dapat kita tarik beberapa kesimpulan, yaitu yang pertama, kekuasaan orang tua dalam hukum perdata yang memberikan wewenang dan tanggung jawab kepada orang tua atas anak-anak mereka yang belum dewasa. Mereka juga bertindak sebagai wali yang mengelola harta anak hingga dewasa, serta mewakili anak dalam tindakan hukum. Pengaturan kekuasaan orang tua ini terdapat dalam pasal 298 hingga pasal 334 KUH Perdata Indonesia dan berlangsung sejak anak lahir dalam pernikahan yang sah, kecuali ada alasan hukum yang mengubah status tersebut. 2. Perwalian dalam hukum perdata yaitu memberikan wewenang kepada seseorang atau lembaga untuk bertindak sebagai wali. Tugas utama wali adalah mengurus kepentingan pribadi dan harta kekayaan anak yang belum dewasa ketika orang tuanya telah meninggal dunia atau tidak mampu melaksanakan perannya. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, perwalian diatur dari pasal 345 hingga pasal 390. Anak-anak yang berada dalam perwalian termasuk mereka yang yatim piatu, memiliki orang tua yang dicabut kekuasaannya oleh pengadilan, atau memiliki orang tua yang tidak mampu menjalankan tugasnya. Yang ketiga, kuratele atau yang dikenal sebagai pengampuan dalam hukum perdata Indonesia adalah yaitu memberikan perlindungan kepada orang dewasa yang tidak mampu mengurus diri sendiri atau harta benda mereka karena kelemahan fisik, mental, atau situasi hukum tertentu. Perlindungan dilakukan dengan menunjuk seseorang pengampu atau kurator yang mengelola kepentingan pribadi dan harta kekayaan mereka. Kuratele diatur dalam KUH Perdata pasal 433 sampai pasal 462, mencakup situasi seperti gangguan mental, pemborosan, atau status hukum seperti pailit. Tujuan kuratele adalah melindungi individu yang tidak mampu secara hukum agar hak-haknya terlindungi dan harta kekayaannya dikelola secara bertanggung jawab. 4.
keempat, pendewasaan dikenal sebagai handlichting dalam istilah Belanda adalah prosedur hukum yang memungkinkan individu di bawah usia dewasa belum 21 tahun agar dianggap cakap hukum. Proses ini diatur oleh KUH Perdata pasal 419 sampai 424, di mana pengadilan dapat menyetujui permohonan pendewasaan berdasarkan alasan yang jelas. Pemohon harus berusia minimal 18 tahun dan biasanya didukung persetujuan orang tua atau wali, kecuali ada alasan khusus yang dipertimbangkan oleh pengadilan. Tujuan utamanya adalah memberikan fleksibilitas hukum bagi mereka yang sudah mampu atau membutuhkan bertindak secara terbatas sambil tetap melindungi kepentingan mereka. Keadaan tidak di tempat atau keadaan tidak hadir atau orang hilang, Aufweisigkeit dalam hukum perdata adalah situasi di mana seseorang tidak diketahui keberadaannya untuk jangka waktu tertentu, sehingga menimbulkan ketidakpastian mengenai hak dan kewajibannya, baik dalam aspek pribadi maupun harta kekayaan. Ketidakhadiran ini dapat mengakibatkan kerugian bagi pihak-pihak lain seperti keluarga, mitra bisnis, atau kreditur, sehingga hukum menyediakan mekanisme untuk mengatasinya. Alhamdulillah, materi pada pertemuan ini telah kita pelajari bersama-sama. Semoga materi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih bagi semua yang sudah mengikuti materi hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.